Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, saya akan menyampaikan kisah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif. Kisah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke daerah Taif. Hadirin hadirat yang berbahagia, selama 9 tahun sejak masa kerasulan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun kebanyakan orang-orang Mekah selalu menyakiti, memperolok-olok, dan berbuat semena-mena terhadap baginda Rasul. Kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau Nabi walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Nabi yaitu Abu Thalib termasuk orang yang baik hatinya meskipun beliau belum masuk Islam. Abu Thalib selalu membantu baginda Nabi dalam segala bentuk dan keadaan. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara lebih leluasa. Baginda Rasul pun pergi ke Taif yang didiami kabilah Thaqif yang berjumlah cukup besar, cukup banyak, dengan harapan apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan dan Taif bisa menjadi pondasi penyebaran agama. Setibanya di Taif, baginda Rasul langsung menemui 3 orang yang ditokohkan, menemui 3 tokoh pemuka masyarakat. Lalu Nabi berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah, dinul Islam, menjelaskan tentang Islam agar mereka mau membantu baginda dalam menyebarkan agama. Akan tetapi mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, yaitu Nabi Muhammad. Sebagaimana adat bangsa Arab itu sangat memuliakan tamu bila ada tamu. Bahkan mereka tokoh-tokoh itu tanpa basa-basi
menyambut Nabi dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Mereka pun tidak rela baginda Rasul tinggal di situ. Padahal orang yang dianggap sebagai tokoh semestinya berbicara dengan sopan dan berakhlak yang mulia. Maka salah seorang di antara tokoh itu mengatakan, "Oh, kamukah orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Tokoh ini menyampaikan kalimat seperti itu kepada Nabi. "Oh, kamukah orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Lalu tokoh yang kedua lagi berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai Rasul? Apakah tidak ada orang lain yang diutus oleh Tuhan selain kamu?" Kemudian tokoh yang ketiga berkata juga, "Aku tidak mau bicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu berbohong, wahai Muhammad, maka aku tidak mau bicara dengan pembohong." Astagfirullah. Ini ucapan-ucapan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. 3 tokoh menyampaikan kalimat-kalimat yang itu merupakan kalimat pelecehan, penghinaan. Bagaimana sikap Nabi menerima atau mendengar ucapan penyampaian 3 tokoh tersebut? Baginda Rasul adalah orang yang paling mulia, yang sangat baik hatinya. Baginda Rasul mempunyai hati yang begitu teguh, laksana sebuah batu karang. Beliau tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum. Langkah pertama, mendekati tokoh pemuka masyarakat, tapi itu kenyataannya sikap tokohnya memberi ucapan-ucapan yang tidak terpuji dengan Nabi. Akhirnya Nabi berusaha untuk mendekati masyarakat umum, masyarakat luas. Tetapi tidak seorang pun yang mau mendengarkan Nabi bicara. Jangankan menerima, bahkan mereka menghardik. Kata mereka, "Tinggalkan segera kota kami ini. Pergilah kemana kamu suka." Masyarakat pun menolak, mengusir Nabi, "Pergilah kemana kamu suka. Tinggalkan kota kami ini." Astaghfirullahaladzim. Kaum muslimin muslimat yang saya hormati, ketika baginda Nabi sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka tokoh
tokoh masyarakat itu menyuruh anak-anak kota, pemuda-pemuda kota Taif membuntuti baginda Rasul. Mereka lalu mengganggu, mencaci, bahkan melempari baginda Nabi dengan batu-batu. Sehingga kedua sandal beliau Nabi berlumuran darah. Kaki Nabi berdarah-darah karena dilempari dengan batu-batu. Dalam keadaan seperti itulah baginda Rasul meninggalkan Taif. Di tengah perjalanan, tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakum bika alayya ghalabun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'li a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dhulumat wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah min ayyang zilabi ghadabuk aw yahilla alayya sakhatuka laka utba hatta tarallah wala hawla wala quwwata illa bik. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, habisnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang, melebihi sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada keberatan bagiku, asalkan Engkau ya Allah tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahanmu kepadaku. Aku berlindung dari turunnya kemarahanmu kepadaku ya Allah, atau kemurkaanmu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja, asalkan Engkau ya Allah ridho kepadaku. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu ya Allah. Itu hadirin hadirat doa Nabi kepada orang Taif yang menyakiti Nabi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa seluruh alam, Allah pun memperlihatkan keperkasaannya
dan mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk datang memberi salam kepada beliau Nabi. Dan Jibril pun berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar ucapanmu, hai Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doamu, wahai Muhammad, terhadap kaummu itu. Dan dia Allah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Akhirnya malaikat penjaga gunung datang memberi salam kepada baginda Rasul seraya berkata, hai Muhammad, apapun yang engkau perintahkan kepadaku, aku akan laksanakan. Bila engkau sukai, bila engkau menyuruh aku agar aku membenturkan gunung-gunung di sekitar kota Ta'if ini, aku siap mengangkat, membenturkan gunung-gunung di sini agar bisa menghabiskan, menghancurkan orang-orang yang menyakiti kamu, orang Taif, agar mereka hancur binasa. Itu tawaran malaikat penjaga gunung kepada Nabi. Atau apapun hukuman yang engkau inginkan ya Rasul, aku siap melaksanakannya. Bagaimana, wahai kaum muslimin muslimat, sikap Nabi setelah malaikat penjaga gunung menawarkan jasanya? Baginda Rasul yang bersifat penyayang dan mulia pribadinya menjawab, menyampaikan jawaban atas tawaran malaikat penjaga gunung. Hai malaikat, aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya saat ini mereka orang Taif tidak menerima Islam, tidak mau saya ajak supaya mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, belum mau menjadi orang Islam, mudah-mudahan semoga kelak nantinya di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang mereka belum mau menerima Islam, mudah-mudahan nanti anak cucunya mau menerima Islam. Itulah akhlak baginda Rasul yang sangat mulia. Kita bisa mengambil hikmah. Kita sering mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, mengaku sebagai pencinta Nabi Muhammad. Namun ketika kita sedikit ada kesulitan atau ada yang mencela, ada celaan menimpa kita, kita langsung marah, kita langsung marah-marah, bahkan kita menuntut balas seumur hidup. Kezoliman dibalas dengan kezoliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Rasul. Tetapi akhlak Nabi, Masya Allah, luar biasa. Meskipun mengalami penderitaan,
kesusahan yang berat. Baginda Rasul tidak berdoa keburukan kepada mereka. Rasul tidak minta supaya mereka dihancurkan. Doanya malah baik. Doanya minta hidayah. Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Itulah kisah dakwah Nabi ke daerah Taif. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.